sahabat personality. Halo, selamat sore sahabat personality. Senang sekali. Halo, selamat sore yang baru bergabung. Halo Mbak Titin, Pak Herman. Selamat sore semuanya. Oke, senang sekali. Sore hari ini adalah perdana ya, kita dari Mentor Kepribadian ingin men-sharingkan tentang apa yang sudah kita miliki untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat personality di seluruh Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Wendy. Saya akan membantu menemani Pak Herman 1 jam ke depan. Oke, sepertinya Pak Herman sudah bergabung di sini. Hai Wen, halo, Halo, selamat sore Pak Herman. sore, apa kabar? Iya, apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Ya, saya menyapa dulu Kedengaran teman-teman yang suaranya? ada di rumah nih ya. Ya, Hmm? cukup kedengaran. Ah, Oke. kedengaran suaranya? Selamat Ya. sore, selamat bergabung untuk teman-teman sahabat personality yang baru bergabung ya. Ini tayangan Hmm? perdana dari Mentor Kepribadian yang Ya. dimana biasanya kita sering mengadakan workshop, namun di tengah pandemi ini kita akan berbagi, bersharing dengan tema sharing daring ya. Kita berani berbagi nih ya untuk teman-teman semua yang rindu akan ilmu personality tentunya ya. Iya, dan sore hari ini saya Wendy Setiadi ya mengajak mentor kita luar biasa Pak Herman. Kurang mundur. Ya, sip. Oke, mengajak Pak Herman ini ya selaku mentor kepribadian yang sudah banyak dikenal melalang buana di seluruh Indonesia tentunya ya. Senang banget sore hari ini bisa men-sharingkan ilmunya untuk teman-teman semua. Dan untuk penampilan perdana hari ini kita mengangkat tema pekerjaan atau bisnis apa sih yang cocok dengan kepribadianmu di tengah pandemi ini. Nah, ini sepertinya Pak Herman amat sangat berkompeten ini menyangkut tentang personality gitu ya Pak Herman ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya, Jadi nah sambil berdasarkan menunggu teman-teman yang pengalaman. lain ya untuk bergabung, saya ingin mengenalkan dulu nih, mungkin yang baru pertama kali kenal Pak Herman ini siapa gitu ya. Yang jelas saya kenal dengan beliau ini ada mungkin 3-4 tahun yang lalu ya Pak ya. Ya, betul. Sekitar seperti itu ya. Nah, beliau ini adalah seorang lulusan Teknik Manajemen Industri UI Jogja ya, dan beliau juga sebagai pemilik usaha supermarket online, konsultan manajemen, owner Happy Day Training Center ya, juga konsultan marketing villa dan apartemen. Beliau juga punya usaha sebagai owner Royal Chicken, owner franchise Rocket Chicken, dan juga agensi umroh. Ini yang tercatat, yang tidak tercatat bisnisnya banyak sekali melalang buana ya. Nah, menariknya beliau di tengah kesibukannya ini, beliau ini menyumbangkan ilmunya gitu ya di dunia personality plus gitu ya. Dimana beliau ini juga pengalamannya di bidang konvensional ya. Beliau pernah juga sebagai karyawan ya di 8 perusahaan konvensional, juga wirausaha konvensional 15 jenis usaha. Nah, juga pernah menjalankan 26 macam perusahaan network marketing, wah, atau biasa orang bilang MLM gitu kan. Nah, menariknya aktif sebagai trainer dan marketing ini, jadi beliau setiap harinya bertemu dengan banyak orang, jadinya selalu belajar dan mempelajari karakter-karakter pribadi manusia tiap perilaku. Nah, itu ya. Dan saya juga waktu itu pernah kenal beliau di sebuah seminar. Perkenalan pertama saya pikir beliau ini paranormal ya. Kok baru berjabat tangan, beliau bisa tahu kepribadian saya. Mas Wendy itu orangnya gini, 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 gini. Dan akhirnya itu membuat saya interest dan saya ingin kenal beliau, minta kontak WA-nya, dan akhirnya saya ikut workshopnya Pak Herman waktu itu. Mungkin Pak Herman lupa ya? Masih ingat waktu itu Gue dengan masih ingat. salah satu ini ya, teman kerja yang siapa yang orang Ya, Palembang itu namanya? Mbak um, Mbak Zahra, Jara. Jarah ya, Ya, betul waktu itu ya. saya dengan Mbak Jara ya. Iya, di Ya, mana tuh sekarang ya oke. temanmu itu? Mbak Jarah di mana Udah jarang sekarang? kontak lagi nih Pak. Belum tahu nih.
Kirain dulu Gitu malah ya, itu ini. sejelas tentang Pak Herman ya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa langsung chat komen di sini ya. Boleh tanya-tanya langsung. Yang jelas sore hari ini temanya adalah apa sih hubungannya personality dengan dunia pekerjaan nih Pak? Banyak anak-anak muda dan yang tidak muda juga tentunya bingung untuk memilih profesi. Aku lebih baik kerja, ikut orang, atau berbisnis, atau menjual jasa, atau jadi artis mungkin Pak. Nah, banyak mereka Hmm. bingung. Mm-mm. Nah, mungkin Mm-mm. ilmu personality ini ternyata ada hubungannya dengan dunia kerja ya Pak. Gimana? Silakan. Iya, jadi personality ini cukup unik menurut saya ilmunya, dan alhamdulillah kami mempelajari personality ini sudah dari tahun 95 saat itu. Wow, saya 1995. TK itu Pak ya. Nah, itu Mas Windu udah akhir deh ya. Kalau nggak TK SD Pak. Ya, jadi 1995 Ya. itu pun kena kondisi keterpaksaan. Ya, kenapa Oh keterpaksaan? ya. Karena waktu itu saya alhamdulillah walaupun masih kuliah, tapi dipercaya oleh satu perusahaan ya tempat saya bekerja saat itu, ya perusahaan Ya. pariwisata dia kerajinan perak. Nah, alhamdulillah Hmm. waktu itu saya dipercaya sebagai HRD manager. Nah, HRD Oh, padahal manager itu masih kan mau kuliah itu Pak ya. masih kuliah. HRD manager itu kan mau Oh, tidak mau kan memimpin nih, memimpin karyawan. Ya karyawan kan betul betul macam-macam betul. karakternya. Ada Hmm. sekitar 120-an karyawan waktu itu. Saya bingung Ya. gimana ya cara meliding mereka nih, mendrive mereka ini. Nah, saya ingat ada satu Ya. buku yang saya dapat di salah satu bisnis network marketing. Nah, buku itu Ya Pak. judulnya Personality Plus, bukunya. Ya, Oke. teman-teman kalau nanti mau cari di pasaran banyak itu buku Personality Plus itu. Banyak itu Nah, bestseller banget sih Pak sebetulnya. iya, jadi itu buku lama yang sampai sekarang penjualannya masih tinggi tuh Mas Wendy. Masih tinggi banget itu Iya. penjualannya. Bahkan di Hmm. toko-toko buku terkenal aja itu sering kehabisan, jadi kadang-kadang kita carinya online. Nah, dengan kondisi keterpaksaan itu, akhirnya saya berusaha sekeras mungkin mempelajari buku itu. Buku Personality Plus itu. Hmm. Pelajari, terus mulai dipraktekkan, pelajari, praktekkan, ternyata punya keasikan sendiri. Ya, keasikan Ya. sendiri yang tadinya awalnya kalau kita ngadepi orang tuh grogi, kita minder, takut. Nah, begitu kita udah kuasai personality plus itu, eh, kita Lebih pede penuh ya Pak. percaya diri. Ya. Nah, setelah waktu berjalan, ya terus kita tekuni, kita pelajari, 1997, itu saya sudah mulai Hmm. memberanikan diri untuk kasih training. 1997 itu kasih training ke apa, ke karyawan tadi, ke tim lah ya, Ya. kasih training. Tapi masih intern gitu. Nah, terus Hmm. berlanjut sampai 2002 tuh kalau nggak salah. Sampai 2002. Oh ya. Nah, ya, dari 2002 itulah mulai ngasih pelatihan-pelatihan ke publik, ke masyarakat umum. Saya Oh. ingat waktu itu klien pertama yang berbayar ya, itu Bank BRI Ya. waktu itu. Yang sebelumnya Oke. ya masih free of charge lah gitu kan, ya kasih training tapi Oh masih free ya. of charge. Nah, klien pertama itu saya ingat waktu itu tanggal 27 November. 27 Ya. November ya, Melankolis sekali tahunnya ya Pak ya, sampai apal ya Pak ya. ya 27 ya November ya Pak ya. 27 November tahun 2002. Tahun 2002. Nah, itu Iya. Bank BRI klien kita pertama, Bank BRI. Nah, Hmm. setelah ngasih training terus-menerus, awalnya topiknya sebatas pengembangan diri, topiknya. Tapi Oke. ternyata eh, ke depannya malah berkembang. Ternyata Hmm. personality itu cocok juga untuk pemilihan apa nih pekerjaan yang cocok sesuai dengan profesi kita, ya kan? Terus kalau kita Iya. mau usaha apa yang cocok, ya. Banyak peserta-peserta pelatihan kita yang tadinya dia niatnya mau kerja kantoran,
mau kerja di back office gitu kan ya. Nah setelah dia ngikuti tesnya, terus dia ikuti workshopnya, ternyata dia sadar, oh saya orang lapangan nih, saya bukan orang kantoran. Akhirnya dia coba berkarir, ya. Nah ini kalau nggak salah tadi salah satunya itu Ayu, ya Ayu Ang ada di, dia join tadi saya lihat, ya. Nah itu Ayu Ang itu tadi pada saat mau lulus kuliah itu udah mau kerja kantoran, tapi setelah dia tahu siapa dirinya, siapa apa kekuatannya, dia ambil keputusan, yes, saya bukan orang kantoran, tapi saya lapangan. Dan dia sekarang sukses banget, ya sukses banget, udah sering traveling ke beberapa negara, ya terus usahanya maju dan sebagainya. Nah jadi itu gambaran sepintas, Mas Wendy, asal muasal saya mempelajari personality plus, ya, dan mempraktekannya setiap hari sampai sekarang masih terus praktek. Seperti itu. Gitu Mas Wendy. Oke, luar biasa sekali pengalamannya ya. Bisa dibilang otodidak juga ya Pak ya? Iya, otodidak, tapi tetap ada ini ya, basic keilmuannya. Tetap ada bukunya, basic keilmuannya. Dirangkum semua ya Pak ya, dan dipraktekkan ya Pak ya. Itu. Tapi secara mayoritas lebih banyak pengalaman di lapangannya. Seperti itu. Iya. Betul. Ya beruntung teman-teman termasuk saya dulu bisa langsung belajar ikut workshopnya Pak Herman ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Ya, ibaratnya tinggal kopas ya Pak ya. Udah ada mentornya, udah ada yang ngajarin gitu. Ya. Ini ada bukunya Mas Wendy, bukunya. Oh ya, seperti apa Pak? Boleh tunjukin buat teman-teman di sini mungkin? Sebentar, kayaknya di tas aku deh. Nah, jadi ini buku yang ya laris banget, ya penjualannya sangat tinggi sekali, luar biasa. Jadi betul-betul buku ini bukan sebagai buku bacaan biasa, tapi ini buku petunjuk, ya buku petunjuk yang mana kalau orang membaca buku ini pada saat dia di lapangan mentok cara komunikasi dengan orang lain gitu, dia mulai buka lagi kamusnya, terus dia praktekkan. Jadi ibaratnya mirip-mirip apa ya, map ya gitu ya, mirip map. Jadi ini buku ini GPS ya, panduan. Bukan sekedar buku bacaan, tapi ini buku panduan. Buku panduan dalam kita berhubungan antar manusia, seperti itu. Antar manusia. Ya, bukan hanya untuk dunia pekerjaan ya Pak ya. Ternyata kita belajar personality plus bukan hanya untuk pekerjaan, ternyata untuk hubungan semua makhluk hidup sama manusia, relationship tempatnya ya Pak ya, antara orang tua dan anak, pasangan hidup, pekerjaan atasan dan bawahan, klien ya, customer, itu perlu banget yang namanya personality plus setelah saya mengenal Pak Herman itu. Betul. Ya, nah buat teman-teman yang baru join mungkin, gimana Pak? Iya, bahkan di sini dikatakan, ini ada di sini tertulis ya di buku ini dikatakan bahwa personality plus itu diciptakan oleh Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Jadi siapa itu Pak Hippocrates Pak? Mungkin yang baru. Nah, Hippocrates ini sudah buyut-buyut zaman dulu ya. Jadi beliau ini dikenal dengan bapak kesehatan dunia, ya, Hippocrates ini. Tapi beliau ini yang akhirnya menciptakan bahwa manusia itu terbagi jadi 4 karakter. Karakter. Hanya 4 ya Pak ya? 4. Jadi 4 secara garis besarnya. Tapi turunannya banyak. 4 karakter itu sanguinis, melankolis, koleris, terus flegmatis. Nah, tapi kalau turunannya banyak. Contohnya kombinasinya. Kombinasi contohnya silang. Ya, sanguin kombinasi dengan koleris. Sanguin kombinasi dengan melankolis. Sanguin kombinasi dengan flegmatis. Nah, itu ada itu. Nah, ini sudah ada 4 bagian lagi. Terus juga ada yang sebaliknya. Koleris kombinasinya dengan
sanguin, koleris dengan melankolis. Jadi ada yang dia karakter pertama, ada yang Dominan. karakter kedua. Karakter dominan Oke. pertama, ada karakter dominan kedua. Seperti itu. Karakter pendukungnya ya. Jadi, Mungkin yang teman-teman ya, gimana Pak? ya, jadi itu tadi Ya, buat Hippocrates ya, yang ini yang menciptakan, masuk ke Indonesia buku ini sekitar tahun 94-an kalau nggak salah ya. 94 dan udah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa ya. Ini aja saya ingat ini kalau nggak salah ini buku ketujuh ini. Jadi beli hilang, terus beli terus rusak. Ini kalau nggak salah buku ketujuh ini. Seperti itu. Oke. Randy. Yes. Kalau mau dikupas tentang personality ini akan panjang kali lebar ya, yang jelas. Iya. Setelah acara live IG ini, kita nanti akan buka kelas workshop personality ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang baru awam, nggak tahu mungkin, atau mungkin yang sudah pernah tahu tipis-tipis tapi ingin memperdalami lebih lanjut, nanti kita akan buka kelas workshop ya. Nanti bisa bergabung di grup kami, mungkin bisa di save untuk nomor teleponnya, nanti bisa hubungi ke nomor saya di 081 827 0701 ya. Nanti saya akan masukkan di grup teman-teman yang akan menjadi peserta workshop tentunya ya. Nah, langsung mengkerucut ke topik hari ini mungkin ya Pak ya. Tadi ada 4 kepribadian: sanguin, koleris, melankolis, pragmatis. Nah, banyak teman-teman mungkin bingung nih, sebetulnya profesi apa sih yang cocok untuk saya, sedangkan saya sendiri nggak tahu saya tuh kepribadiannya apa gitu kan, pragmatis apa sanguin gitu Pak. Nah, mungkin di tengah pandemi ini akhirnya mereka harus banding setir gitu kan. Aku tuh udah terbiasa kerja, tiba-tiba harus dirumahkan, terus ya harus menyerah begitu aja apa mungkin harus jadi pengusaha? Cocok nggak sih saya jadi pengusaha? Karena nanya ke tabib A katanya saya nggak cocok kerja di air, tanya ke tabib B saya nggak cocok kerja di pasir mungkin gitu ya. Nah, mungkin Pak Herman bisa ngasih sekilas gambaran tentang bagaimana memilih pekerjaan yang cocok dengan kepribadian kita. Silakan Pak. Iya, nah jadi gini, personality ini bukan berarti seseorang itu dia hanya cocok di satu bidang. Secara prinsip bidang apapun bisa kita kerjakan asal kita mau belajar, ya kan? Tapi akan tetapi kalau kita memilih bidang yang sesuai dengan personality kita, sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan karakter kita, kita akan mencapai maksimal di puncaknya gitu loh. Jadi kita mencapai karir itu betul-betul maksimal gitu loh. Tidak tanggung. Tapi kalau kita istilahnya memilih pekerjaan tapi tidak sesuai dengan personality kita, biasanya cenderung karir itu jalan di tempat. Nggak berkembang gitu. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui karir apa nih yang bisa memaksimalkan potensi kita, atau bisnis apa nih yang cocok nih dengan potensi kita? Ambil contoh, ya kan tadi ada 4 nih ya, Mas Wendy, ada 4. Yang pertama sanguin. Sanguin ini tipe karakter yang terbuka. Ya. Terbuka, open mind. Terbuka atau ekstrovert ya istilahnya itu ya. Terbuka, dia orang yang segala sesuatu tuh bisa spontan, seketika. Karakter yang di kondisi apapun dia selalu tampil happy, menggembirakan. Nah, makanya sanguin ini dia memiliki kata kunci, keyword, itu namanya fun way. Fun way, pokoknya sesuatu yang menyenangkan buat dia gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi apabila seorang yang memiliki personality sanguin, bagaimana cara kita tahu sanguin itu? Nanti ada tesnya. Di buku ini ada juga tesnya sebetulnya, ya. Tapi kadang-kadang dari beberapa teman sering bingung, mereka udah beli terus aku tes sendiri, Pak, kok aku bingung ya hasil tesnya? Ya karena mereka mungkin cara pengisiannya yang kurang tepat saja. Nanti bagaimana pengisian yang tepat ini bisa kita bimbing. Nah, jadi sanguin tadi setelah dia tahu kekuatannya, dia tahu kelemahannya, yang mana kalau kita rangkum
kata kuncinya adalah fun way, senang-senang. Pekerjaan yang cocok untuk sanguin ini, yang dia ada unsur kesenangannya. Karena kan kata kuncinya fun way. Nah, menurut Mas Wendy nih, kira-kira nih menurut Mas Wendy, pekerjaan apa yang dia ada unsur kesenangannya? Coba. Hiburan, dunia hiburan mungkin? Dunia hiburan bisa masuk. Dunia hiburan itu seperti MC, terus penyanyi, selebriti, pelawak, gitu-gitu kan? Itu kan fun way. Iya, pelawak yang lebih cocok dia yang pragmatis. Kalau pelawak. Pragmatis. Sanguin juga cocok, tapi kadang-kadang guyonannya masih agak sedikit agak garing gitu. Tapi kalau pragmatis jadi pelawak itu guyonannya mantap banget gitu. Lucu banget gitu. Gitu. Okay. Ya seperti Cak Lontong itu pragmatis. Iya. Pragmatis melankolis gitu. Nah, kalau sanguin itu Nunung Sri Mulat. Nah, itu sanguin itu. Sanguin. Udah tersenyum, udah ketawa ya. Iya, gitu. Nah, jadi sanguin dengan kata kunci fun way, dia cocok dengan bidang-bidang yang menyenangkan atau ketemu banyak orang. Kan kalau kenal orang baru, itu kan pasti senang. Contohnya apa? Marketing itu cocok. Ya, MC tadi, pengacara itu cocok. Ya, pengacara itu. Kan pengacara kan dia ini ya berargumen ya. Nah, sanguin itu karakter yang paling jago argumen. Jadi sanguin kalau dia ngeles, ngungkapin alasannya, itu benar semua. Dan dia jago ketemu alasan yang tepat itu untuk seorang sanguin. Nah, jadi sanguin pilihlah pekerjaan yang banyak ketemu banyak orang. Dan ada unsur happy-nya. Kalau dia mau buka usaha mungkin tour and travel misalnya. Kalau dia mungkin sanguin itu pemalu nggak mungkin ya Pak ya? Karena dia suka ketemu banyak orang. Betul, jarang sanguin yang pemalu. Malu-maluin iya. Malu-maluin. Harry ya Pak ya? Harry ya? Jadi kalau sanguin dia bekerja di back office kantoran. Ambil contoh waktu itu ada salah satu peserta seminar kita, peserta workshop kita, dia sanguin, dia bekerja di perbankan, bagian teller Mas Wendy. Bagian teller. Jadi pada saat dia ikut gitu kan ya, langsung kita analisa, ya biasanya kalau sanguin kerja di teller kata saya, itu biasanya uang tuh banyak yang salah hitung, slip. Iya, kurang. Wah, dia langsung ketawa. Wah, betul Pak ya. Aku tuh sering nombok katanya kan ya. Hampir setiap hari nombok katanya. Itu tadi sanguin kerja di back office terus bagian keuangan lagi. Udah kacau. Nah, terus itu ambil contoh yang tidak cocok. Ada lagi sanguin yang dia kerja di bagian keadministrasian komputer. Itu kacau. Ya laporannya sama mesin ya. Harusnya ngomong sama orang ya. Betul. Nah, itu contoh yang sanguin, Mas Wendy. Mungkin kita bahas satu persatu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh. Nanti habis sanguin kita bahas koleris, kita bahas melankolis, kita bahas pragmatis. Paling enggak teman-teman di rumah udah ketemu clue-nya ya. Orang-orang sanguin itu orang-orang yang suka pekerjaan dengan happy sesuatu yang menyenangkan gitu. Itu clue-nya soal sanguin ya. Iya. Lanjut di koleris mungkin Pak. Pekerjaan apa di koleris kalau yang dia bawaannya? Atau mungkin ada yang pertanyaan dulu nggak nih seputar sanguin? Boleh. Dilihat sambil mungkin coba kita interaksi teman-teman di rumah ya, tetap di rumah aja nih ya. Boleh sambil bertanya nih ya. Sebelum masuk ke pertanyaan Pak, saya mau tanya dulu, ini nomor saya kebalik nggak Pak nomornya Pak? Coba angkat lagi ke atas. Oh iya, kebalik nomornya kebalik ya. Berarti harus promosi nanti untuk ya, boleh. Tinggal dibalik nulisnya dari belakang. Nanti ya, oke. Itu ada dari Mbak Titin masuk tuh. Ke pertanyaan nih Pak. Iya. Ada dari Mbak Titin. Saya pernah jadi kasir 3 bulan nggak betah, nombok mulu. Oh berarti Mbak Titin sanguin nih jangan-jangan ya?
Iya, Ya, ada sanguin juga sanguine. ya. Jadi kalau nanti kita tes ya, kita tes nih Hmm. ya, kita melakukan tes gitu. Dari Hmm. 4 personality itu semuanya kita ada. Empat-empatnya kita ada. Hmm. Jadi Memang sanguine-nya porsinya kita beda-beda ya. sanguine-nya kita ada, melankolisnya ada, kolerisnya ada, plekmatisnya ada. Empat-empatnya Siap. ada. Tapi Dan persentase. ada yang namanya dominan. Hmm. Nah, kalau dominannya sanguine, kata kuncinya yang tadi, fun way. One Kalau way. nanti dia dominannya koleris, kata kuncinya my way. Kalau dia dominannya melankolis, kata kuncinya ready way. Dan kalau dia dominannya plekmatis, kata kuncinya easy way. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, gambar saya jelas nggak, Mas Wendy? Kira-kira Sekarang pencahayaannya jelas ya. jelas ya? Sekarang jelas. Oke, Tapi oke. awal-awal blawur. Oh gitu ya. Nah, mungkin Ya, karena kejauhan sekarang gitu, jelas. harus dekat. Oke. Ya, ya, ya. Nah, itu yang saya ingin. Ini ada beberapa teman kayaknya yang nanya nih, Mas Wendy, boleh di ini Oke, ya. dibacain Untuk dari. sanguin kalau disuruh jadi admin kacau. Ya, yang seperti dibilang Pak Herman tadi ya, orang-orang sanguin itu Iya. suka dengan yang sesuatu yang ketemu banyak orang, suka dengan yang gembira, menghibur. Jadi kalau Mm-mm. suruh di belakang meja pasti stres. Ya. Terus apa Admin, lagi tuh? input data, ngitung uang, ya Pak ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, ya. Itu dari seorang sanguin. Sambil jalan mungkin ke kepribadian selanjutnya Pak, untuk koleris mungkin. Ya. Yang berikutnya itu koleris. Koleris itu kepribadian yang terbuka juga, tapi dia lebih tegas. Kalau sanguine tadi dia terbuka, banyak bermainnya. Dalam arti kurang serius, karakter yang susah untuk diajak serius. Ya. Hmm. Kalau yang sanguine, makanya sanguine nanti mungkin di lain waktu kita bahas topik personality yang sesuai untuk pasangan umpamanya. Ya, ambil contoh, ambil contoh sanguine Itu plekmatis kayaknya kalau lebih hot itu nanti topiknya tuh. iya, kalau ditanya Kayaknya bisa kapan trending topik nikah, nanti viewernya bisa ratusan sampai ribuan itu. Kalau kalau ngomongin ditanya pasangan itu nanti. kalau ditanya kapan nikah sanguine ya kapan-kapan gitu kan. Plus plus Kita, ya. kita kembali ke tadi ke bidang pekerjaan dulu ya. Nah, koleris itu dia karakter yang terbuka, tapi dia lebih tegas, lebih serius orangnya. Kalau sanguine tadi kan agak susah diajak serius, ya lebih serius. Nah, kata kunci dari karakter ini, dari personality ini adalah my way. My way. My way. Jadi segala sesuatunya harus kehendak dia. Semau My gua. way. Semau gua. Nah, berarti bidang pekerjaan yang berhubungan dengan my way atas kehendaknya adalah pekerjaan-pekerjaan yang dia sebagai pengambil keputusannya. Contohnya, umpamanya dia sebagai direktur, ya, sebagai bos gitu, atau sebagai supervisor, ya. Dan hebatnya koleris ini, walaupun dia nggak punya pengalaman, dia bisa seketika memimpin. Hebatnya koleris ini. Gitu. Jadi kalau Anda nanti dari hasil tesnya, kalau teman-teman dari hasil tesnya itu ternyata kolerisnya lebih tinggi, ya. Selama ini Anda mungkin punya keinginan untuk mendrive, memimpin, atau membuka usaha gitu, tapi masih ragu-ragu. Poinnya apa? Jangan ragu-ragu. Koleris dari lahir punya bakat memimpin. Nah, koleris ini kalau jadi karyawan, terkadang sering banyak benturan sama Konflik sama bosnya. bosnya. Tapi kalau dia jadi pengusaha, dia mengambil keputusan cocok. Dan biasanya usahanya itu cepet gitu, rus gitu loh usahanya itu. Kalau koleris ini. Parahnya lagi Karena, kalau dia karyawan, bosnya pragmatis Pak. Gimana tuh Pak? nah kalau dia karyawan, bosnya pragmatis, dia malah bisa kerja maksimal. Dan biasanya si Oh ya, bos sangat bosnya diatur. ketergantungan sama si koleris ini. Sangat ketergantungan. Oh. Dikit-dikit manggil si koleris. Dikit-dikit manggil si koleris.
Oh, ada tuh. Tapi kalau bosnya koleris juga, itu paling dia 1 bulan tuh kerja. Habis itu mundur dia. Banyak berantemnya sama bos. Banyak Oh, ngelawannya sama bos. Seperti itu. ya, ya. Kalau Ada tuh. koleris ini. Kalau Nah, terus dokter cocok juga tuh untuk yang koleris. Aris Kenapa? ya. Koleris ini karakter yang dia pengen jadi pahlawan. Dia pengen Hmm. berjasa. Nah, koleris kalau di umpamanya dia handle WO, wedding organizer gitu, wah dia cocok banget. Hmm. Merasa jadi pahlawan kan, bisa membuat acara yang hebat, itu cocok tuh koleris. Oke. Ya. Jadi yang berhubungan dengan kata kunci. Apa tadi kata kuncinya? My way. Jadi My way. kalau teman-teman hasil tesnya itu dominan koleris, ya, maka teman-teman pilihlah pekerjaan yang Anda bisa ambil keputusan. Ya, Anda bisa ambil keputusan. Nah, apa pekerjaan yang Anda bisa ambil keputusan? Banyak di luar sana. Seperti Jadi itu. mungkin condong ke wirausaha ininya koleris ya. Itu lebih Iya, iya, cenderung ke kreatif dia wirausaha. ya. Ya, kalau dia kerja manajer, Karena sama gua supervisor, gitu kan. betul, betul. Dia Oke. intinya harus dikasih zona teritori, dia harus dikasih kekuasaan. Baru Hmm. potensi dirinya keluar, koleris. Kalau Oke. dia nggak dikasih kepercayaan, dia nggak menjabat, itu potensinya biasanya tidak keluar. Makanya sering ketemu kasus koleris yang terpendam atau tertekan. Tertekan ya. Ya, Iya, ya, ya. Buat bunda-bunda di sini mungkin yang merasa koleris mungkin malah acungan jempolnya. Biasanya bunda-bunda sih. Nggak tahu, mungkin bapak-bapak teman-teman pria juga ada sih ya. Tapi nggak tahu, kalau saya di lapangan kebanyakan sih para wanita yang koleris ya. ya, jadi personality Hmm, ini dia berdasarkan genetika keturunan, Mas Wendy. Gen gitu. keturunan. Makanya gen keturunan itu kayaknya kalau orang tuanya ada genetika kolerisnya, anaknya pasti nurun koleris seperti itu. Makanya kita Hmm. kita kalau sudah kenal dengan salah satu anggota keluarga, itu kita Hmm. bisa menganalisa anggota keluarga yang lain. Tidak harus Oh, ketemu. berantai. Contohnya, aku kenal dengan seseorang sebut Pak Budi gitu kan ya. Nah, Pak Budi ambil contoh dia personalitinya pragmatis. Nah, kita bisa analisa tuh istrinya apa. Istrinya biasanya cenderung Koleris. 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 Koleris perpaduannya sanguin biasanya, seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, terus dari Pak Budi itu orang tuanya si Pak Budi kita bisa analisa juga. Bapaknya Hmm. Pak Budi kita analisa apa gitu, personalitinya ibunya apa gitu. Jadi kalau dia Hmm. Pak Budinya pragmatis, biasanya dia ngambil genetika dari bapaknya. Karena memang dominan pragmatis itu dikuasai oleh pria. Pria ya. Dan dominan juga koleris itu dikuasai oleh wanita. Wanita. Koleris itu. Jadi kakaknya Budi, si Wati pasti koleris juga ya. Iya, seperti itu. Nah, Iya. jadi Mas Roni kenapa ini senyum-senyum nih? Mas Roni merasa koleris kah nih Mas Roni? Mas Roni pragmatis tuh kayaknya. Oh, pragmatis. Ya. Kalau koleris dia sudah pasti chatnya tidak hanya emot icon, pasti ada kalimat yang kalimatnya pemilihannya kalimat-kalimat Menegaskan. tegas, gitu. Menegaskan. Oh, gitu ya. Jadi Menegaskan. menganalisa personalitas seseorang itu bisa dengan cara tes, Hmm. bisa dengan cara ketemu langsung, analisa Hmm. gitu, ya. Hmm. Terus bisa juga dengan foto ya. Foto Biasanya aja ya. kita kalau pakai aplikasi Zoom itu kita bisa bantu analisa foto keluarga mereka, gitu. Hmm. Tapi kalau di sini kan nggak bisa share screen ya, nggak bisa share Siap. screen. Nah, jadi Hmm. terus juga bisa dari tulisan kita analisanya. Oh. Terus bisa dari suara. Jadi Hmm. kita telepon gitu, kita analisa suaranya, itu bisa Ya, ketahuan. Oh, ini personalitinya ini gitu. betul, Terus betul, juga dari intonasinya. bisa dari cara chattingnya, ya banyak cara untuk ininya.
Nanti kita bisa kupas tuntas nanti di waktu yang lainnya. Untuk koleris, Mas Wendy. Oke, koleris ya. Oke, teman-teman, ini baru dua yang kita bahas ya, ada sanguin sama koleris nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ketik aja di kolom komen ya, tentang sanguin dan koleris. Mungkin pekerjaan apa yang cocok, bisnis apa yang cocok buat teman-teman semuanya. Sebelum kita nanti lanjut ke personality, ada melankolis, ada pragmatis ya. Ya, ini mungkin ini. Kenapa Mas Roni? Kalau Pak Herman ke toko, saya ngumpet. Kenapa nih ngumpet nih? Ada perasaan bersalah kah Mas Roni? Tokonya di mana Mas Roni? Mas Roni ini dari Prima Abadi nih. Di atas tuh ada chatnya tuh. Ada chatnya. Oh, Prima Abadi Gejayan? Iya, Gejayan. Oh, saya kenal saya sepertinya ya Mas Roni ya. Kayaknya kita pernah ketemu Mas Roni. Prima Abadi langganan aku juga itu. Ada si Carly, oh nggak salah. Ada Carly ya, Mas Roni ya? Di Prima Abadi masih ada si Carly. Alumni kah, Mas Roni? Alumni personality? Pak Herman? Bukan sih kayaknya, bukan. Bukan ya? Belum pernah ketemu nih. Oh, berarti dia teman saya tuh Mas Roni itu. Iya, tapi Mas Roni bisa ini. Kalau mau nanya-nanya, mumpung ada pakar ini. Mas Roni bisa belajar juga menganalisa dan cukup 1 hari belajarnya. Di bagian atas kayaknya ada yang tanya-tanya tuh. Okay. Coba di scroll. Saya ingat Mas Roni, saya ingat sekali. Di atas. Oke, coba. Belum ada pertanyaan. Oke. Kita lanjut mungkin. Masih ada waktu. Dulu. Masih ada waktu 20 menit lagi. Ya. Oke, selanjutnya masuk ke melankolis, Mas. Pak Herman. Ya. Nah, melankolis ini karakter yang tertutup. Melankolis ini. Ya, kalau sanguin terbuka, terus koleris terbuka, melankolis karakter tertutup. Tapi tertutup introvert. Dia tidak tertutup. Iya, introvert. Tapi tidak tertutup total. Yang tertutup total itu pragmatis. Nanti kita bahas di akhir. Yeah. Melankolis ini karakter yang dia segala sesuatu itu dianalisa. Dianalisa, dipikirkan, dipertimbangkan berkali-kali. Direnungkan, dihayati. Ya, dihayati, diresapi, sebagainya. Ya, gampang baperan. Kayaknya saya kenal sama orang melankolis kayak gitu, Pak. Gitu ya. Betul. Lanjut, ya, Pak. Aku punya teman yang di Boyolali itu. Temennya temen ya. Temennya si dia. Temennya teman. Ya. Ya, jadi melankolis ini karakter yang segala sesuatunya pengen teratur, pengen rapi, ya. Segala sesuatunya dia pengen sempurna. Rencana. Ya, perfeksionis. Nah, kata kuncinya adalah ready way. Kata kuncinya. Kalau sanguin tadi fun way, koleris my way. Kalau melankolis ready way. Kata kuncinya. Nah, apa maksudnya ready way? Segala sesuatu itu harus sempurna, perfeksionis. Nah, pekerjaan yang cocok dengan melankolis itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keteraturan. Ya. Contohnya, melankolis itu sangat cocok di keuangan. Oh ya. Cocok ya. Terus sebagai QC dia cocok. Quality control. QC. Oh, oke. Ya. Karena dia teliti. Detail ya. Iya, detail nih. Dia jadi kalau dia di QC gitu, dia tahu nih. Kalau dia umpamanya quality control makanan, lidahnya itu melankolis itu jago gitu loh, ngebedain. Ini kurang garam, ini kurang manis, ini begini, itu jago banget. Tapi kalau sanguin itu nggak bisa dia, susah dia ngebedain. Yang penting dia banyak makannya kalau sanguin. Tapi kalau melankolis, dia sedikit tapi pengen berkelas, ya sanguin itu. Melankolis. Jadi dia QC cocok, dia jadi analis juga cocok, jadi peneliti juga dia cocok. Jadi kalau melankolis,
dengan kondisi sekarang, umpamanya dia pengen buka nih kuliner, dia bukan bagian pemasaran, tapi dia bagian meracik menu, meracik bumbu, ya, meracik menu, meracik bumbu, sehingga rasanya itu betul-betul pas gitu loh, dengan selera konsumen. Nah, untuk promosinya, Melankolis harus ngegandeng si Sanguin untuk promo-promo, atau dia ngundang temennya yang Sanguin, terus dia makan, disuguhkan makanan, disorting lah si Sanguin itu cocok banget tuh, ya. Jadi Melankolis kalau dia bagian memasak, produksi dia cocok, dia jago. Dan, gitu ya. Dan biasanya Melankolis itu salah satunya hobi masak. Tapi tidak semua ya, teman-teman. Nggak semua. Tapi mayoritas Melankolis itu dia hobi masak. Melankolis. Nah, Sanguin hobi makan. Kalau Sanguin. Iya. Gitu. Dan kalau Melankolis bahaya banget kalau minta rekomendasi kuliner sama orang Sanguin. Iya. Karena ada dua jawaban kalau ditanya ini. Kalau di sana makanannya enak apa enggak? Jawabannya cuma enak atau enak banget. Betul. Begitu kita datang nyicipin kok bisa-bisa aja gitu kan. Nah, terus Melankoli ini juga cocok juga nih kayak sekarang nih menjelang Idul Fitri. Yang Idul Fitri cocok tuh dia maunya buat kayak ucapan Idul Fitri. Itu Melankolis jago tuh buat merangkai kata-kata. Itu Melankolis jagonya, ya. Buat desain gitu, itu cocok, ya. Kayak si Yana tuh ada usaha apa? Jasa pembuatan ucapan hari raya, itu cocok. Melankolis. Atau parcel. Nah, parcel yang ngerangkai, bungkus kado. yang ngerangkai parcelnya itu cocok. Jasa merangkai parcel, itu cocok. Jangan Sanguin suruh nyusun parcel kacau. Dilakbanin semua diputerin. Iya, betul. Kalau Sanguin yang penting isinya banyak. Parcelnya. Nah, kalau Melankoli dia keindahan dia ini. Dia cocok banget. Keindahan. Ya, untuk eye catching itu ya cocok. Terus interior rumah, mungkin dia bisa aja jasa di kondisi Covid ini jasa konsultasi online interior rumah. Jadi dia bisa aja kan pakai, nah kelihatan gitu. Agak dimundurin dikit. Nah, sip. Maju lagi biar kebaca. Nah, sip, dah pas gitu. Pas. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti workshop Personality Plus ya, nanti bisa hubungi ke nomor ini. Nanti kita masukkan ke grup, jadi bisa tanya jawab juga setelah IG Live ini ya. Nanti dibacain mungkin Mas 081 827 0701 ya, ini nomor saya. Nanti kita akan kumpulkan dalam satu komunitas grup, dan nanti kita baru akan adakan workshop Personality Plus after Lebaran ya Pak ya. Ya, siap dengan senang hati. Nah, lanjut tadi Melankolis ya, bisa aja dia jasa untuk make up rumah gitu kan ya, salon rumah ibaratnya. Ya nggak usah datang sih, cukup lewat ini video call ya, dia lihat suasananya, nah, dia nanti sarankan ini begini, ini posisi foto ini di sini, posisi ini sini, itu cocok tuh Melankoli. Ya, jangan nanya dengan Sanguin kalau mau nata rumah. Amburadul ya. Melankoli dia jagonya, ya kalau bicara nata rumah. Nah itu makeup artis itu Melankoli ya. Makeup artis cocok, makeup artis. Untuk rias itu cocok, ya itu bisa mangli, ya bisa mangli. Kalau makeup artis seorang Melankoli biasanya hasilnya itu bisa manglingi, ya. Berarti kalau saya nanti mau cari make up pengantin gitu ya, saya harus belajar dulu ini. Begitu saya masuk salonnya, nanti yang bakal make
make upnya siapa ini gitu, orangnya mana, harus kenalan dulu ya Pak ya. Betul, betul. Gitu ya. Dan Jangan nanti ngomong, cemong-cemong gitu, sanguin ya, tadi ya. Hobi ketawa berarti sanguin gitu. Iya, dokter bedah melankoli cocok, dokter bedah. Dokter bedah melankoli. Iya, jahitnya rapi nanti ya Pak ya. Jahitnya rapi. Kalau sanguin, wah, nanti itu bisa jahitnya bisa jabrut-jabrut ya Pak ya. Bisa jigjang itu. Iya, iya. Yang sering ketinggalan, ada gunting ketinggalan di perut, itu biasanya dokternya sanguin tuh. Kalau nggak dokternya sanguin, perawatnya yang sanguin. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang melankoli. Nanti kita bahas yang terakhir plekmatis, Mas Wendy. Ya, bagi teman-teman yang merasa melankoli, adakah di sini bisa berikan jempol? Biar kita mulai kenalan ya. Oh, mana yang melankoli ya? Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin ya. Masih seputar sanguin, koleris, melankoli. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Atau mungkin yang baru bergabung, mungkin mau langsung nanya, saya masuk di karakter apa sih? Terus mau langsung to the point pekerjaan apa? Boleh chat aja langsung di kolom komen ya. Kita akan bantu kasih solusinya dari Pak Herman. Lanjut Pak, ke plekmatis. Oke, yang terakhir ya teman-teman, plekmatis. Plekmatis itu karakter atau personality yang introvert, tertutup, ya. Dia lemah, diam 1000 bahasa dibandingkan dia istilahnya disuruh berkomunikasi. Ini tipe yang nggak nyaman kalau kenalan dengan orang baru, Mas. Tapi kalau dia sudah kenal, dia tipe orang yang suka ngobrol. Ngobrolnya bisa berjam-jam, si plekmatis ini. Apalagi plekmatis ketemu sanguin. Sanguin sukanya ngomong, plekmatis sukanya mendengarkan. Wah, ini bisa berjam-jam nih ngobrolnya mereka. Seperti itu. Nah, jadi persona plekmatis ini, kata kuncinya adalah easy way. Easy way. Jadi segala sesuatu harus simple, harus mudah. Jadi dia kerennya sekarang santuy. Santuy. Nah, tinggal berpikir nih teman-teman, apa nih kerjaan yang cocok dengan karakter plekmatis, yang easy way. Nah, kira-kira apa tuh Mas Wendy? Mungkin Mas Wendy bisa bantu. Pekerjaan yang santai, easy way, plekma. Apa yang santai-santai ya? Yang kerjaan monoton. Ya, pekerjaan monoton loh. Ya. Monoton dia mau ya. Atau dia IT, bidang IT, keadministrasian. Nah, dengan kondisi seperti ini, teman-teman yang plekmatis bisa aja jual jasa buat personal blog mungkin, ya. Mungkin ada apa dari para relasi pemirsanya pengen gitu kan, pengen dia mengekspos dirinya. Nah, bisa aja si plekmatis tawarkan jasa untuk buat personal blog seperti itu. Ya, atau mungkin buat kartu ucapan gitu seperti postcard gitu. Ya, yang berhubungan dengan itu. Ya, terus juga bisa juga pekerjaan-pekerjaan yang dia seperti konselor atau curhat. Jadi plekmatis ini banyak temennya senang curhat sama dia karena dia pendengar yang baik. Jadi seperti ada di Australia itu, ya, di sana waktu itu kita pernah ada satu kunjungan wisata ke sana, terus di satu mall ada jasa ini memberikan pelukan. Nah, jasa memberikan pelukan. Jadi orang kalau mau dipeluk gitu, peluknya 10 detik sampai 20 detik, dia bayar sekian dolar gitu kan ya. Nah, bisa aja si plekmatis ini dia jasa curhat online. Curhat online. Nah, itu cocok tuh si plekmatis. Karena dia tipe pendengar. Dan orang yang curhat sama dia itu nyaman. Nyaman orang yang curhat sama si plekmatis ini. Kan bisa aja kan, umumnya curhat 1 jam sekian gitu.
Kan boleh aja Iya. kan buat usaha seperti itu dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya. Terus banyak hal yang bisa dilakukan dan justru di kondisi pandemi seperti ini yang panen Hmm. pekerjaan itu orang-orang pragmatis sebetulnya. Bidang Hmm. bidang IT itu sangat dibutuhkan, bidang IT itu. Ya. Iya. Nah, dia jualan online itu jago. Kalau sanguin, jagonya jualannya offline. Tapi kalau pragmatis, dia jago jualan online. Si pragmatis ini. Iya. Hashtagnya Nah, pokoknya di jadi rumah aja. Itu orang-orang betul. pragma ya. Betul. Jadi pekerjaan yang monoton itu pragmatis cocok. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang yang pragmatis. Gitu Mas Iya. Wendy. Oke. Sudah Silakan. bisa sedikit membedakan ya dari empat kepribadian Iya, tadi. Apa saja dan mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan ya gamers betul sekali gamers itu pragmatis ya Pak ya. iya. Nah, itu. Ya, gamers tuh. Ya betul betul. Game tuh. Udah orangnya mager, mager Iya parah tuh. itu, Tuh mager anaknya makan Mbak tanaman. Betul, anaknya Mbak Titin yang di Lampung ya. Dia Hmm. apa? Jago tuh ngegame dan menghasilkan uang. Ini menghasilkan uang banyak tuh. Oh Ya, ya, lewat anaknya game. Mbak Titin Lampung. Iya, lewat game itu. Mungkin Mbak Titin Hmm. nanti kapan-kapan bisa nanti kita undang juga untuk sharing di forum ini. Itu kata Oh, Mbak Titin alumni tuh. juga nih ya Mbak Kalau Titin ya. ya, kalau koleris jadi apa? Jadi tempat curhat, yang curhat malah dimarahin. Ya betul. Nah, iya. Karena koleris itu nggak suka dengan orang yang mengeluh. Hmm. Tapi kalau pragmatis, orang mengeluh kesah, dia tetap enjoy. Jadi kalau kita Gitu. konseling, cari psikolog Mm-mm. yang pragmatis gitu Pak, jangan yang koleris gitu ya. Jangan koleris. Gitu. Hmm. Sebetulnya, orang-orang yang curhat itu, yang dia butuhkan itu bukan solusi sebetulnya. Yang dia butuhkan hanya Telinga. kuping. Hanya telinga. Hmm. Coba aja dibuktiin. Ya. Selagi dia bisa mencurahkan semuanya, dan yang tempatnya curhat ini menanggapi, merespon gitu kan ya, merespon dengan Hmm. baik, itu udah cukup obat untuk dia. Dan Oh. lucunya, yang curhat itu ketemu solusinya sendiri. Yang lucunya, gitu. Karena Hmm. dia hanya butuh telinga. Nah, pragmatis itu paling cocok. Jasa curhat. Hmm. Ya. Jasa curhat Bahaya ini para online. para suami ya. Kalau di rumah nggak pernah dengerin keluhan istri, akhirnya dia curhat sama tetangga gitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Gitu Mas Ya, Wendy. oke masih ada waktu 5 menit buat teman-teman yang masih mau tanya jawab ya untuk pengambilan perdana mentor kepribadian. Kali ini kita coba 1 jam dulu sesinya. Nanti kita akan lanjut lagi Ya, di sesi berikutnya. Dan yang jelas kita akan open class workshop Personality Plus by online. Nanti kita akan gunakan fasilitas Zoom, ya aplikasi Zoom. Setelah bergabung di grup kami nanti kita akan share ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup kita nanti di 0818270701 ya. Nanti share aja nama teman-teman dan spasi IGTV mentor kepribadian gitu aja. Ya. Monggo, bagi ada teman-teman yang mau nanyakan mungkin kepribadian mungkin anaknya, mungkin pasangannya, mungkin boleh ya. iya. Kalau toh mau ini, Pekerjaan apa yang tapi cocok? nggak bisa ngeliat foto ya. Kalau kalau di Zoom itu bisa nunjukin foto gitu, ininya para Iya. para pemirsanya. Tapi nggak apa-apa nanti ini Hmm. apa Bisa di nanti lain waktu. lewat grup ya Pak ya, nanti bisa kita Iya, lanjutin lewat grup. Ya, join bisa. dulu aja di 0818270701. Kita akan masukkan di Mm-mm, grup. Nah, nanti teman-teman kita bisa sharing lanjutan, tanya jawab lanjutan di grup. Bisa share foto mm-mm. juga. Nanti dari foto Pak Herman bisa membaca karakter kepribadian Anda dan pasangan ya. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Oke, Mas Wendy. Begitu. Ya, ada lagi Pak Herman mungkin? Eh, Sebelum kita tutup ada 3 menit mungkin ya, tips kalau buat ya teman-teman. kalau seputar topik pekerjaan atau bisnis, bahasannya tadi udah kita bahas ya. Jadi personality plus itu cukup luas banget. Ya. Ada juga kita bisa bahas nanti seputar parenting,
Bisa juga nanti kita seputar ini bagaimana cara naik jenjang karir di kantor, bagaimana cara bisa ngasih makanan ego ke atasan dan teman kerja. Terus juga bisa juga nanti yang masih jomblo mau pilih pasangan, nah itu bisa juga nanti kita bahas di waktu dan kesempatan. Ya. Parenting lagi viral juga tuh Pak. Parenting Ya, mana para bunda-bunda nih butuh sekali bagaimana menyamakan energi, menyamakan frekuensi sama anak-anak yang sudah di usia teens ini. Ya, mungkin besok ini ya. Udah mulai balik puber. Ya. Next IG live-nya mungkin parenting mungkin ya. Next IG live ya. Untuk kali ini kita bahas untuk pekerjaan dulu. Ya. Gimana teman-teman, ada yang mau menanyakan mungkin apakah pekerjaan kita sudah cocok, apakah bisnis kita sudah cocok dengan kepribadiannya? Ada yang bertanyakan mungkin? Next kita adakan lagi kapan ini Pak? Kapan? Terserah teman-teman. Ya, bisa bareng lah, udah pasti ya. Bisa bareng yang jelas kita akan selalu share ya, kalau akan lakukan IG live. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin lanjut ke kelas workshop personality atau mungkin mau lanjut tanya jawab, bisa langsung add aja WA saya 081827 0701 ya. Nanti kita akan berkomunikasi dengan Pak Herman tanya jawab di grup. Ya, dan ini bukunya. Mentor kepribadian. Ini bukunya kebaca nggak, Mas Wendy? Kebalik Pak, atas bawahnya Pak. Kebalik. Bener ya? Bener. Oh bener, tulisannya yang kebalik. Tulisannya kebalik. Tulisannya yang kebalik ya. Oh, tulisannya yang kebalik. Ya, oke. Berarti harus dibalik. Oke. Mas Wendy. Oke, sementara kita cukupin dulu Pak ya. Ini waktu ngabuburit kita di 2 hari Lebaran ya Pak ya? Iya. Ya, kita juga doakan pada teman-teman semuanya untuk yang sudah berhasil menunaikan ibadah puasa ya, tinggal 2 hari lagi. Sabarkan, tuntaskan puasanya ya. Dan kita akan ketemu lagi nanti habis Lebaran ya. Saya pribadi dan Pak Herman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunaikan hari raya Lebaran nanti ya, 2 hari lagi bersama dengan keluarga. Dengan tagline-nya tidak mudik, tidak piknik, tapi tetap di rumah aja, silaturahmi digital. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman. Oke, Mas Wendy. Oke, terima kasih Pak Herman, sama-sama. Saya juga pribadi mau coba minal izin wal faizin Pak Herman ya, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke, sampai ketemu lagi di IG Live